saya biasa beranggapan bahwa kita bekerja di satu kantor itu belajar. Nah, karena belajar maka semua orang yang ada di sekitar kita juga mereka harus belajar. Mereka harus tahu apa yang kita kerjakan. Jadi tidak boleh kita menutup diri karena tempat kita bertugas itu tempat untuk belajar. Peran-peran untuk merawat bangsa, merawat kerukunan, terutama dalam kerukunan hidup beragama ini harus diperankan oleh pemuda, anak-anak muda. Ya. Nah, jadi dengan cara mereka juga himbau kepada seluruh warga gereja, teman-teman sinode gereja di Papua untuk juga mendoakan kegiatan Pesparawi, kegiatan nasional karena bukan soal kegiatan nasional itu bukan soal di Papua Barat, tetapi ini soal wajah umat Kristiani di tanah Papua. Halo Sobat Religi, senang sekali saya Dewi Anggraini kembali dapat menyapa Anda. Dan kali ini melalui Matoa Umat dan Aparat Mengobrolkan Agama. Saya di sini ditemani oleh Direktur Urusan Agama Kristen, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Luxen James Mayor. Selamat datang di rumah Bapak. Selamat datang kembali di rumah. Shalom. Selalu terbuka dan selalu senang rasanya bisa jumpa Bapak. Terlebih di rumah sendiri. Sudah lama ya Bapak terakhir ketemu di Sulawesi Tenggara. Pokoknya dalam 2 tahun terakhir ini kalau ketemu Bapak itu pasti bukan di Provinsi Papua. karena Bapak sudah tidak lagi berbakti atau mengabdi di Provinsi Papua. Dan kita akan mengobrolkan tugas-tugas Bapak yang baru ya sebagai Direktur Urusan Agama Kristen. Dan ini sangat luar biasa, sangat bagi saya pribadi jujur ini jadinya pribadi sangat mengharukan karena Bapak adalah pejabat pertama yang saya temui secara intensif 19 tahun yang lalu. Jadi mungkin di sini saya bisa sangat hafal perjalanan karir Bapak begitu ya. Beliau adalah atasan saya langsung 19 tahun lalu dan itu selama 4 tahun sebagai Kasubag Hukum, Humas dan Kerukunan Umat Beragama. Kemudian setelah kurang lebih 4 tahun Bapak di Kasubag Hukum dan Kerukunan Umat Beragama, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. Selanjutnya Bapak sebagai Kepala Bidang Pendidikan Kristen, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. Tidak lama kemudian Bapak diberi tugas yang lebih menantang begitu. Semakin menantang karena sebagai Kepala Kantor di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pegunungan Bintang, Bapak. Sibil, Berapa lama Bapak ya? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun, luar biasa. Tapi saya selalu tahu Bapak selalu mampu dengan tantangan apapun, dengan ide, kreativitas dan semangat yang Bapak miliki begitu. Dan tidak lama Bapak kembali ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua sebagai Kepala Bidang Pendidikan Kristen lagi ya. Kemudian setelah itu Bapak diberi amanah sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Papua Barat, Provinsi Papua Barat. Dan akhirnya saat ini sudah berapa Bapak? 2 atau 3 bulan? 2 bulan. 2 bulan ini sebagai Direktur Urusan Agama Kristen pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya agak kehabisan kata-kata sih dengan perjalanan karir itu dan sangat mengharukan lah bagi saya dan ikut berbangga, ikut senang dengan capaian-capaian itu. Dan dalam posisi yang sekarang, apa tantangan yang Bapak rasakan begitu? Semakin ke atas biasanya pohon bergoyang, angin makin kencang Bapak. Iya Bapak. Makasih nih Ibu Dewi, luar biasa. Masih tetap ceria ini. Iya Bapak. Ya, saya tentu merasa terhormat hari Terima ini kasih ya. ada di
ruang yang luar biasa di podcast ya, Iya, Bapak di Matoa. program Matoa, Matoa, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Papua ya. yang luar biasa. Ini bagi saya suatu kemajuan, jadi luar biasa saya ikut tersanjung, terhormat karena apa media seperti ini penting Iya, bagi Bapak. saya. Baik. Dengan begitu masyarakat kita, hak untuk masyarakat tahu apa yang kita kerjakan. Jadi dengan media-media seperti podcast, berbagai program-program yang digagas oleh teman-teman di Humas luar biasa, ada Matoa, ada Sagu. Sagu gitu. Itu bagi saya apresiasi karena media-media seperti ini bukan soal pencitraan. Ya. Karena memang masyarakat punya hak untuk tahu apa yang kita kerjakan selaku pejabat publik, sebagai pemerintah. Itu media ini ya, dan segala sesuatu yang kita kerjakan harus diketahui oleh umat, oleh masyarakat, dan itu bukan soal pencitraan. Sekali lagi, media-media seperti ini itu hak masyarakat. Ini adalah sarana untuk kemudian kita bisa melakukan perjumpaan baik dengan masyarakat, dan hak untuk masyarakat tahu apa saja yang kita kerjakan. Jadi bagi saya memberi apresiasi, memberi jempol lah. Terima kasih Bapak. Untuk kreatif luar biasa. Ya, doa saya ini harus eksis terus ini, Bu Dewi dan juga kawan-kawan di ini. Iya. Tentu di meja podcast dalam program Matoa saya tentu menyampaikan banyak terima kasih. Ya, saya merasa tersanjung, dimuliakan untuk juga dapat bercakap-cakap di media ini. Tentu tadi telah disampaikan oleh Bu Dewi, saya bukan orang baru di Papua Barat, Papua ya, Papua Barat ya. Tapi ya sudah hampir berapa tahun Bapak? Ya, saya melaksanakan tugas setelah tinggalkan Papua, melaksanakan tugas di Papua Barat kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. 7 bulan. Oh, 3 tahun 7 bulan ya. Ya, saya juga terkejut begitu ada amanah, tidak siap juga. Ditodong-todong gitu ya. Tiba-tiba mendapat amanah yang bagi saya luar biasa, tanggung jawab amanah yang tidak kecil. Karena terlalu sayang untuk yang direktur maksudnya Bapak ya? Iya. Terkejut juga. Okay. Tapi ya selaku panggilan negara ya kita siap dan saya sambut itu semua dengan sukacita. Jadi memang ada tanggung jawab, pada amanah yang kemudian diemban oleh saya, yang dipercayakan oleh Bapak Menteri Agama. Karena itu selaku direktur ya meniti karir dari bawah dan tugas saya, tugas teman-teman hanya melakukan pekerjaan apa yang kita bisa lakukan. Gitu. Jadi kita lakukan, dan saya pikir apa yang hari ini saya capai, tahapan-tahapan karir yang saya lalui itu tidak terlepas dari sahabat dan teman-teman yang bagi saya baik. Karena itu menjaga lingkungan pekerjaan, menjaga lingkungan kerja kita. Lingkungan kerja itu bukan saja berkaitan dengan prasarana, tetapi juga berkaitan dengan SDM. Karena itu bagaimana merawat SDM, teman, sahabat, kawan di sekitar pekerjaan itu sesuatu yang mutlak. Izin Pak Direktur,
Kemarin itu saya baru cerita ke teman-teman, Pak Direktur itu waktu menjadi Kasubag, menjadi pimpinan saya, yang saya tahu adalah pimpinan yang tidak pernah sedikit pun memarahi anak buah, sedikit pun saya bilang. Bapak mengapresiasi semua hal dengan segala dinamika anak buah lah boleh dibilang. Bapak tidak pernah marah, tidak pernah angkat suara besar atau apapun itu. Itu yang mengesankan Bapak. Jadi jika Bapak mengatakan merawat tim kita itu karena itu karir kita itu dijaga oleh teman dan sahabat. Jadi itu bagi saya kunci yang terus saya harus jaga. Jadi siapapun ada di sekitar kita, entah itu teman, sahabat kerja, entah itu cleaning service, entah itu adalah sahabat dan sopir, kita harus jaga dengan baik karena di sana mereka kemudian mengantarkan kita. Ya, ada keluarga, istri, anak-anak, tetapi juga sahabat dan teman lingkungan kita kerja itu mengantar karir kita. Karena itu sahabat dan teman itu menjadi kunci. Kita merawat dengan cara, dengan semua pekerjaan. Tentu cara merawatnya adalah sesuai dengan ketentuan, peraturan, perundang-undangan. Nah, karena itu saya juga kemudian menjaga teman-teman itu, sahabat, kawan itu juga jaga dengan aturan. Jadi kita tidak bisa menjaga karena perasaan, tetapi harus kita juga jaga dengan ketentuan, peraturan. Nah, karena itu kemudian hari ini saya mendapat berkat-berkat Tuhan sampai pada kantor wilayah Papua Barat, terus sampai di kemarin dipercayakan per tanggal 12 November oleh Bapak Menteri. Itu juga bagi saya karena sahabat dan kawan-kawan itu. Nah, jadi karena itu hari ini saya ada di program Matoa, itu juga tugas untuk merawat sahabat dan teman-teman lama, termasuk Ibu De di sini. Saya ada di sini. Ya, jadi itu, dan itu luar biasa. Jadi saya karena itu saya biasanya berpesan kepada teman-teman, seluruh pegawai gitu. Karena waktu kita itu habis di kantor. Benar. Dari pagi hingga sore bahkan malam. Itu habis di kantor. Karena itu memang wajib hukumnya untuk kita harus menjaga teman, sahabat, kawan, itu menjadi kawan sekerja. Jadi tidak bisa kita karena kita seharian itu dengan mereka gitu. Jadi itu kira-kira kunci kunci yang saya pegang dalam meniti karir. Gitu ya. Yang kami ingat juga Bapak senang berbagi pengalaman dalam arti petualangan, perjalanan misalnya yang saya ingat pergi ke Kepulauan Yapen bertugas naik kapal gitu ya, atau ada teman yang naik bot pergi kemana waktu itu hal yang tidak terlupakan dan menjadi semacam ada bonding atau ikatan Bapak dan pengalaman yang kadang tidak kita peroleh lagi bahkan seperti itu. Dan saya pribadi dan mungkin teman-teman yang lain juga sangat berterima kasih karena Bapak orang yang gemar membagikan atau mengajak bersama-sama untuk merasakan pengalaman-pengalaman tertentu dan hal-hal baru. Betul, itu bagian dari rahasia bekerja gitu ya. Iya. Jadi kerja itu sebenarnya belajar. Jadi kalau kita merasa kerja itu untuk mencapai sesuatu ini, saya biasa beranggapan bahwa kita bekerja di satu kantor itu belajar. Nah, karena belajar maka semua orang yang ada di sekitar kita juga mereka harus belajar. Mereka harus tahu apa yang kita kerjakan. Jadi tidak boleh kita menutup diri karena tempat kita bertugas itu tempat untuk belajar, bukan tempat segala-galanya. Karena itu prinsip. Dan kenapa selalu kita betul, saya juga biasanya tapi semakin tua sudah mulai takut juga. Takut apa itu mulai Bapak? Pertualangan gitu ya, kemana-mana gitu ya. Ini karena tidak, dulu masih naik bot, naik apa gitu ya. Tapi
perjalanan kita seperti itu selaku pejabat publik itu tidak sekedar untuk petualangan. Iya. Sebenarnya kita sedang membawa visi, Iya. kita sedang membawa visi pembangunan, Oke. gitu. Artinya kalau kita itu pergi ke daerah terpencil yang menantang dengan kendaraan, itu kita ingin menyampaikan kepada publik bahwa pemerintah sedang bekerja. Ya. Karena itu kita sedang menggunakan jalan itu. Ya. Kalau kita sedang menggunakan kapal di laut, itu kita juga memberitahu bahwa dengan sendirinya kita juga memberitahu kepada publik kalau kita jalan dan kemudian kita posting di media sosial, kita juga beritahu kepada publik bahwa pemerintah juga sedang mengerjakan transportasi di laut. Pengalaman saya juga, jadi tidak berhenti di Papua. Di Papua Barat juga sama. Ya, sama. Kita selalu ada di tengah-tengah masyarakat, melakukan petualangan, perjalanan-perjalanan darat yang juga saya dengan minta maaf bisa curhat gitu. Iya, Bapak. Dengan senang hati. Pengalaman di Papua Barat juga saya dengan seluruh kepala kantor. Iya. Itu saya datang dengan apa yang saya sebut dengan satu slogan di Papua Barat itu adalah Gemar Papeda. Iya, benar-benar. Gerakan masyarakat Papua Pendamaian. Salah satunya adalah petualangan. Kita karena itu seluruh kepala kantor itu biasanya kita saling berkunjung satu dengan yang lain gitu per kabupaten, dan itu dilakukan roadshow, religi dengan perjalanan dengan kekuatan yang kurang lebih 50-an orang gitu. Ya, baik di Raja Ampat kita jalan sama-sama antar pulau, di darat kita bisa lakukan perjalanan seharian, 2 harian itu perjalanan di antara Sorong Manokwari. Ikut. Dan sepanjang itu memberi dampak pada masyarakat, saya lihat, Pak. Dan kita sebenarnya pesannya adalah kita mau ingin memberi dukungan terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah, bahwa ini ada jalan trans yang dimanfaatkan. Ini ada Trans Papua, ini ada Trans ini. Sebenarnya tugas kita itu, sebenarnya visi itu yang kita sedang sampaikan, bahwa Papua itu aman-aman saja, Papua itu damai saja. Ini kami ada jalan, ini dengan seluruh Kakanwil, dengan seluruh pejabat kepala kantor kami ada jalan, melewati jalan-jalan yang kemudian dibangun oleh negara. Karena itu saya bilang kita tidak punya sesuatu yang kita akan sumbangkan, tetapi kita ingin sampaikan kepada publik bahwa pemerintah sedang kerjakan ini, walaupun di sana sini mengalami hambatan, di sana sini mengalami kekurangan, tetapi pemerintah sedang mengusahakan untuk mensejahterakan masyarakat dan tetap hadir. Papua dan hadir. Karena itu kita melewati daerah-daerah yang kemudian dianggap ekstrim, daerah-daerah yang ini kita. Jadi itu sebenarnya salah satu kampanye kita terhadap proses pembangunan. Karena itu saya sangat tidak keberatan mengajak teman-teman seluruh kepala kantor. Entah itu di jalan yang sulit, di laut, di mana sih kita harus lewati. Dan itu salah satu prinsip seorang pemimpin, apalagi di lingkungan Kementerian Agama, para kepala kantor itu sudah salah satu amanah yang harus diemban risikonya. Jadi tidak bisa pikirkan, jangan pikir ini daerah kita tidak boleh lewat, itu tidak boleh. Itu selaku pejabat, apalagi Kemenak yang sangat dekat dengan umat, mau tidak mau harus bersama umat. Harus bersama umat apapun terjadi. Itu sementara perjalanan saya karena itu. Dan ya mudah-mudahan bagi saya komitmen pelayanan seperti itu terus saya jaga. Ya, terus dapat berdiri teguh untuk kemudian dengan amanah baru selaku direktur. Betul, Bapak. Saya dapat juga ada di lingkungan baru dan tetap teguh untuk prinsip-prinsip itu kita dapat lakukan dan sebarkan untuk seluruh sahabat dan teman di seluruh Indonesia. Karena kemudian layanan itu menjadi dari Sabang sampai Merauke, Bapak ya. Betul. Jadi
spesifik, tidak spesifik juga, tetapi ya selaku Direktur Urusan Agama ya melayani, menjangkau seluruh kawan-kawan sahabat di seluruh Iya. Indonesia. Jadi ya saya menyampaikan rasa terima kasih sebenarnya Iya. kepada Bapak Menteri Oke. karena pilihan itu jatuh ke saya Ya. dan saya juga tidak berpikir nanti ke situ. Tetapi karena itu komitmen saya selaku direktur di sana itu bukan saja, karena itu saya menyadari bahwa ada harapan banyak teman, sahabat, terutama anak-anak teman-teman di Papua, masyarakat Papua merasa bangga. Tapi kebanggaan dari mereka ini saya kebanggaan mereka dan doa itu saya anggap sebagai suatu dukungan, tetapi sekaligus menjadi suatu tantangan tersendiri karena saya hadir di sana bukan mewakili diri pribadi. Saya sedang mewakili wajah anak-anak Papua di tingkat pusat. Nah, karena itu sesuatu yang memang saya harus gumuli tersendiri lagi. Karena tentu pasti harapan masyarakat Papua itu kita ada duduk di daerah, di tempat seperti itu, apalagi di kementerian, di pusat, itu kita tidak hanya sekedar duduk menjadi boneka. Tetapi harus memberi dampak kepada masyarakat, terutama wajah Papua itu ada di situ. Jadi saya juga rasakan dalam 2 bulan ini. Artinya saya ada di situ, hampir semua itu kawan-kawan dari saya sendiri Papua ada di level itu. Jadi kalau tidak hadir itu pasti kelihatan. Jadi ya itu juga tentu dinamika baru. Tapi Bapak yang saya kenal, yang kami kenal adalah seorang Luxen James Mayor yang otentik, yang orsinil, yang punya ide-ide dan pendekatan program bahkan yang khas begitu Bapak. Jadi ya tantangan terbesarlah adalah saya karena tidak sekedar mewakili pribadi, saya mewakili orang Papua, teman-teman dari timur, orang asli Papua ada di situ, maka tantangan mereka akan suatu waktu akan menuntut saya. Ini kalau kita bilang, kok di situ baru, kok bikin apa untuk kita? Jadi inilah yang kemudian seberat itulah beban di pundak Bapak. Itu yang harus saya kerjakan dan syukur saya mendapat amanah dan memiliki seorang pimpinan Menteri Agama yang kemudian menjadi panutan dan beri kepercayaan, karena itu amanah itu saya harus lakukan dengan sebaik-baiknya, terutama bagaimana mendorong berbagai kebijakan dan program Bapak Menteri di lingkungan Direktorat Jenderal Humas Kristen. Apa hal-hal prioritas yang menurut Bapak penting untuk dilakukan segera begitu? Kami di Direktorat itu Direktorat Jenderal Humas Kristen itu tentu melakukan semua tugas itu semua tugas dan tanggung jawab itu tentu tidak keluar dari apa yang menjadi amanah undang-undang. Jadi karena itu tugas undang-undang untuk melindungi dan juga mensejahterakan masyarakat Indonesia di bidang agama itu merupakan tugas mandatori undang-undang yang kemudian diberikan oleh Kementerian Agama. Kemudian dan salah satunya diemban oleh Direktorat Jenderal Humas Kristen. Tentu oleh dalam kebijakan program kita di Dirjen Humas Kristen, terutama di Direktorat Urusan Agama Kristen itu tidak terlepas dari amanah yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam Asta Cita nomor 8 tentang bagaimana menjaga harmoni dengan alam, budaya dan juga lingkungan. Tentu dengan juga toleransi, merawat kerukunan. Ini yang menjadi patron kita untuk menaungi semua program, karena itu merupakan program dari Asta Cita Bapak Presiden. Asta
kita Bapak Presiden ini yang kemudian diterjemahkan oleh Bapak Menteri dengan apa yang kita kenal oleh Kementerian Agama yang disebut dengan Asta Protas. Asta Protas ini yang kemudian ada di sana ada cinta kemanusiaan ya, dan cinta kerukunan dan cinta kemanusiaan, ada ekoteologi, ada pemberdayaan umat, dan juga pendidikan dan seterusnya. Itu kemudian menaungi. Nah, semua ini kita harus gambarkan dalam berbagai program teknis dimiliki oleh direktorat. Kami di Direktorat Jenderal Dirjen Bimas Kristen, dalam hal ini Direktorat Urusan Agama Kristen itu, rumusan-rumusan program itu kita implementasikan dalam 3 bagian ya. Jadi saya dibantu oleh 3 kasubdit, yaitu kelembagaan ya, ada kasubdit kaitan dengan kepenyuluhan dan juga berkaitan dengan budaya keagamaan. Jadi itu dari semua protas Bapak Presiden itu kita harus terjemahkan di 3 subdit kelembagaan ini. Memang banyak isu yang kita kerjakan. Ada karena itu isu yang penting menjadi fokus fokus kita itu adalah isu tentang tata kelola kelembagaan gereja. Jadi juga tantangan cukup ya. Ini program yang juga butuh perhatian karena kita secara kelembagaan itu data statistik kita itu umat Kristen di seluruh Indonesia itu kurang lebih 21 juta yang kita harus juga layani ya, 100 ya, sekitar 21-an juta data, dan kami harus melayani kurang lebih 336 sinode 336 di tingkat nasional ya. Indonesia nasional 336 sinode. Luar biasa banyak. Dan itu dia sangat beragam dan bukan mengganggu, tapi potensi-potensi yang harus dirawat. Karena antar gereja dengan gereja lain itu juga memiliki pandangan berbeda. Jadi kalau ini kita tidak kelola dengan baik, itu berpotensi juga untuk mengganggu kerukunan. Jadi ini juga ya, dan potensi-potensi untuk gereja antar gereja, satu gereja baru ada pertentangan antar satu gereja dengan gereja yang lain, tetapi juga perpecahan dari satu sinode dengan sinode yang lain itu juga luar biasa banyak. Jadi itu juga yang sementara ini menjadi fokus kita, bagaimana kita menata kelola gereja-gereja yang ada supaya kemudian dapat menjadi potensi besar untuk menjaga harmoni dan kerukunan nasional. Gitu. Jadi jangan sampai perpecahan antar gereja itu kemudian tidak harmoni dan itu mengganggu kerukunan. Tentu itu. Jadi tata kelola ini juga yang kemudian jadi penting menjadi fokus kita, karena dia juga berimplikasi terhadap keberagaman umat yang lain. Jadi bisa saja kalau ini kita tidak rawat dengan baik, tidak melakukan ini dengan baik, tentu juga akan memberi pandangan berbeda dengan teman-teman juga di agama lain. Karena itu kita bisa dengar, tentu tidak semuanya, tapi di suatu 2 tempat itu kemudian mengganggu dan juga berpotensi untuk karena itu secara internal gereja-gereja ini kita terus harus kemudian mengkuatkan diri untuk menata lebih baik bagaimana hubungan antara gereja dan hubungan dengan umat yang di luar. Itu gereja yang begitu banyak. Kita juga punya yayasan yang kita layani, itu kurang lebih 368 yayasan di bidang keagamaan Kristen yang bergerak di bidang pendidikan, bergerak di bidang urusan pelayanan dan seterusnya. Jadi itu sinode. Tentu sinode itu dia tidak terlepas dari gereja-gereja. Ini juga tantangan tersendiri. Gereja banyak internal ya. Sinode lagi. Ya, gereja-gereja pertumbuhan gereja banyak.
dengan dinamikanya berbeda. Ya, pembangunan gereja dengan butuh Iya. biaya juga yang berbeda, Iya, yang juga iya. menjadi isu yang kita juga apa ini Itu semua menumpuk di kepala Bapak ya. menumpuk gitu ya. Nah, kita kurang lebih ada 68 ribu 68.000 gereja gereja di di se-Indonesia. Indonesia. Tentu kita Iya. sementara sedang Iya. petakan kira-kira sih berapa yang sedang membangun Oke. gitu, karena itu semua akan memberi persepsi anggaran. Iya, Yuk, iya. ini kira-kira Benar. kita harus siapkan seperti apa. Jadi Bantuan. ini semua berbasis data ini kita sedang siapkan. Jadi ya saya juga ternyata tidak gampang juga Iya, ya iya, Pak. merawat apa. Jadi ya paling gampang itu pasti apa masyarakat pikir ini dari apalagi dari ini Pak Direktur ini gereja apa bangun pasti proposal masuk juga pasti jadi tidak terlepas. Jadi karena itu semua hal kita kelola berbasis kebutuhan, berbasis data 58 gereja kita punya yayasan ya, kita juga punya yayasan yang kita urus. Kita juga urus rohaniawan pendeta rohaniawan, izin operasional berkaitan dengan rohaniawan dari luar negeri ya. Di seluruh Indonesia itu yang kurang lebih 488 rohaniawan yang terdata, yang Bapak, terdata dan sedang melaksanakan tugas-tugas rohaniawan di Indonesia. Ini juga kita sampaikan agar rohaniawan yang melakukan tugas-tugas ini tentu menghormati aturan perundang-undangan, dinamika masyarakat, menghormati budaya setempat. Ini juga menjadi fokus kita. Jadi ya ini karena itu berkaitan dengan tata kelola kelembagaan agama. Kita juga ini salah satu sumber daya yang menjadi kekuatan kita di secara internal di Kementerian Agama itu juga penyuluh. Iya, Bapak. Penyuluh. Jadi ini penyuluh juga menjadi fokus ujung tombak juga kami. Ya. Itu. Sedang berpikir ya jangan kita kemudian bilang ini penyuluh ujung tombak tapi kemudian tidak difasilitasi. Jadi ini juga tantangan tersendiri dan kita sedang merumuskan. Kita tidak bisa pungkiri bahwa ya penyuluh itu ujung tombak kita. Iya. Dari seluruh kementerian yang memiliki penyuluh terbesar ya Kementerian Agama. Dan itu wajah kita juga. Ya, itu wajah kita karena ini harus dirawat. Salah satu sumber daya yang harus kita lihat, kita terjemahkan dan menjadi ujung tombak untuk melakukan program prioritas Bapak Menteri ini. Penyuluh. Karena itu kita juga sedang selaku direktur ini sedang berpikir program-program yang kemudian dapat kemudian menjadi kekuatan atau modal untuk teman-teman penyuluh melakukan pekerjaan tugas di bawah. Karena itu kita tidak boleh bilang ini mereka tapi tidak difasilitasi. Jadi kita sendiri punya penyuluh secara nasional itu kita punya penyuluh itu sekitar 1999 kurang 1 2000. Jadi penyuluh Kristen sendiri ada 2000 hampir 2500 penyuluh Kristen yang P3K dan yang PNS. Jadi ini jadi itulah isu-isu yang kemudian dan tentu isu-isu strategis yang kita lakukan ya oleh Bapak Menteri ya saya pikir isu tentang cinta kemanusiaan, kerukunan. Satu yang tak kalah penting itu berkaitan dengan isu ekoteknologi. Itu juga jadi jadi isu yang kita pesankan untuk seluruh kekuatan yang kita miliki di direktorat untuk harus menjadi, tapi juga berkaitan dengan isu tentang ekonomi umat kemungkinan ekstrim. Karena itu pertanyaan besar kita adalah seperti apa sih seperti apa sih kontribusi Kementerian Agama dalam ini direktorat untuk program-program ini. Nah, ini yang saya selaku direktur sedang berpikir dan merumuskan ini kira-kira supaya betul-betul
masyarakat merasakan apa yang kemudian disampaikan oleh Bapak Menteri. Jadi selaku instansi Benar. teknis, satker teknis ya mau tidak mau kita. Nah, karena itu kebijakan saya selaku direktur itu akan mengharmonisasi seluruh program dari pusat sampai di Oke. daerah. Jadi tidak ada program yang dilakukan oleh kepala seksi diduga saya tidak tahu. Oke. Jadi konkretnya Ya, jadi saya harus tahu seluruh dari supaya pusat sampai di daerah. Jadi supaya kita mengharmonisasi isu secara manajemen isu yang kita lakukan dengan manajemen program yang tertib itu harus dari pusat sampai di. Oke. Nah, dengan begitu baru saya bisa mengetahui kira-kira kawan-kawan di sana itu sebenarnya apa saja yang harus kita lakukan, apa saja yang kita bisa bantu. Karena itu perencanaan kita, program kita itu kita harus berbasis data, tetapi juga harus kita harmonisasi dengan cukup baik. Artinya bottom up juga Bapak? Ya, betul. Jadi karena itu dari bawah sampai di atas dan saya harus harmonisasi gitu. Jadi saya harus, artinya kalau kegiatan-kegiatan yang kita hendak lakukan, ya dia harus menjawab apa yang kemudian kalau kita bicara tentang program kemiskinan ekstrim, maka seperti apa langkah kemiskinan ekstrim yang kita lakukan solusinya di daerah sampai di pusat. Programnya seperti apa kita harus lakukan, dan itu harus dia terarah, anggarannya harus terkendali. Jadi kita tidak bisa kotak-katik untuk kepentingan yang kemudian tidak prioritas terukur. Karena itu saya merasa penting untuk salah satu kebijakan untuk bagaimana semua target-target yang kemudian telah diembang oleh Bapak Menteri kepada kita, semua program-program baik yang oleh Bapak Presiden itu kita harus terjemahkan sampai di tingkat. Karena itu ke depan kalau kita bicara tentang isu pemberdayaan, isu-isu penyuluh, maka ke depan itu kita harus membangun kerja-kerja penyuluh itu berbasis komunitas. Jadi melayani komunitas. Iya, jadi semua penyuluh yang 109 ini dia harus memiliki basis komunitas, dan komunitas itu harus menjawab apa yang kemudian menjadi program Bapak Menteri. Jadi indikator keberhasilan itu ada di komunitas. Betul. Jadi harus ada di komunitas. Kalau jadi penyuluh ini tidak boleh lagi kerja senakrut. Dia harus kerja dengan target, dengan berbasis komunitas. Ya, kalau kita kenal dengan apa sekarang disebut Dempok Jalu ya. Kelompok kerja penyuluh. Tetapi ada kelompok kerja berbasis komunitas di daerah. Nah, kita belum mengharmonisasi seluruh komunitas. Kira-kira ada komunitas untuk anak-anak, ibu-ibu ya keluarga yang ekstrim, kemiskinan ekstrim, ada komunitas ini, dan itu harus diurus oleh penyuluh. Jadi karena ini kan kita punya penyuluh banyak, potensi banyak, harus kita garap gitu, Bu Dewi. Iya. Dan melihat itu Bapak, bagaimana Bapak mengharmonisasikan peran gereja dan pemerintah, tapi juga umat? Ya, gereja dan umat ini juga harus kemudian dapat melaksanakan apa yang menjadi program oleh Menteri, Pak. Iya. Jadi kita tidak boleh juga. Iya. Jadi kan ini isu-isu tentang ekoteologi, isu-isu tentang kerukunan. Maka kita juga mengharmonisasi tentang, kalau kita bicara konteks ekoteologi, maka kemudian ada program yang kita sebut dengan program rumah ibadah ramah lingkungan. Nah, gereja-gereja harus memberi dampak. Ini. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana menghargai mereka yang kelompok rentan, maka gereja juga harus. Maka kita harus intervensi berbagai program seperti ini. Nah, jadi ada program cinta kemanusiaan, ada program berkaitan dengan ini, semua kita akan harmonisasi dengan program-program yang dimiliki oleh. Saya bawa satu contoh saja. Kalau kita itu memberi bantuan ini sekaligus sosialisasi supaya kemudian juga nanti gereja-gereja tidak akan terkejut.
Kalau kita kasih bantuan ke salah satu sinode atau satu gereja operasional kurang lebih saya sebut saja kurang lebih 100-an 100. juta. Iya. 100 juta lah contohnya. Iya. Maka 30% itu kita harus bersepakat Iya. dengan gereja. Mhm. Ini kami ada punya Kementerian Agama, ada punya program Ekoteologi. ekoteologi. Iya. 30% dari anggaran operasional itu silakan, yang lain beli lampu, yang lain untuk apa, tapi 30% itu harus dikhususkan untuk program ekoteologi. Iya. Iya. Gitu. Jadi tidak juga bantuan itu digunakan oleh gereja atau penerima manfaat, penerima bantuan itu menggunakan menurut dia, tidak. Iya, iya. Tapi ada kepentingan negara di dalamnya. Iya. Maka kita harus intervensi dalam kepentingan itu. Karena kepentingan itu untuk baiknya umat juga, Iya, Bapak iya, ya. Gitu. Jadi kalau di situ ada bantuan operasional, Iya. kita bilang ada area untuk gereja, terutama gereja kita yang lain sudah. Saya pikir gereja banyak sudah beri tempat, tapi saya cuma sampaikan saja. Ya, mungkin ada wilayah untuk disabilitas, Iya. Iya. kursi yang disiapkan untuk Iya. lansia. Iya. Jadi di dalam gereja tidak semua orang duduk sama, Iya. tidak. Tapi mereka yang rentang harus diberi diberi Iya. tempat, Iya. diberi tempat. Ini ada kursi untuk disabilitas duduk, ini lansia duduk. Gitu. Iya. Yang lain bisa duduk. Tapi sebenarnya ruang-ruang ini disediakan di rumah-rumah ibadah itu bukan memiliki, bukan berarti kalau tidak ada orang yang duduk, kalau kita berpendapat ini kan kita buat tapi nggak ada orang yang duduk. Iya. Sebenarnya bukan pandangan itu. Iya. Tapi kita sedang memberi ruang di dalam gereja kita, kalau itu ada ruang disabilitas untuk mau mengingatkan umat bahwa di antara kehidupan kita juga ada orang ini. Oke. Jadi perlakuannya bukan sebatas rumah ibadah, tetapi dengan ada kursi itu kita diingatkan terus menerus ketika kita datang ke gereja, datang ibadah, kita diingatkan secara moral, kita diingatkan bahwa ada mereka, keberadaan mereka. Ya. Nah, mereka ini ada di sekitar kita, ada di keluarga kita, di rumah kita, ada di tetangga kita. Jadi bukan soal kursinya, tetapi kita diingatkan sepanjang itu supaya kita juga memberi tempat kepada mereka di tengah-tengah masyarakat. Jadi ruang-ruang ini yang kita itu fisik tetapi berdampak kemudian menjadi multidimensi di dalam kehidupan ini antar orang. Jadi karena itu program-program ini kita intervensi ke depan, kita intervensi dalam bentuk-bentuk seperti tentu sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan ketentuan yang kita miliki di Kementerian Agama. Dan masalah umat yang Bapak rasakan atau Bapak lihat itu seperti apa, Bapak? Ya, masalah kita pertumbuhan internal gereja juga cukup banyak ya. Pertumbuhan perpecahan antar satu gereja dengan gereja yang lain, sinode pecah juga. Karena itu juga perbedaan itu keniscayaan Bapak cukup, dan untuk semua umat. Karena itu saya selaku direktur harus kemudian hati-hati melakukan semua itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk kemudian merawat, menjaga keseimbangan. Ibadah itu hak asasi. Tetapi hak asasi itu dia tidak ada di ruang yang hampa. Dia ada di ruang yang juga ada orang. Bersama orang lain. Karena itu ini keteraturan ini harus diatur. Kadang-kala di sinilah pandangan persepsi masyarakat kita akan berbeda. Karena itu komunikasi itu menjadi penting. Salah itu komunikasi antar umat itu jadi penting, terutama di kalangan gereja-gereja itu juga jadi penting dan saya rasakan 2 bulan yaitu pekerjaan yang rutin dilakukan harus terus berhadapan dengan bagaimana dengan antar umat kita diskusi terus menerus untuk bagaimana hak-hak masyarakat umat dapat terpenuhi, tetapi harus sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan. Karena itu tata kelola peraturan perundang-undangan juga kita menyesuaikan sekarang. Sedang kita
Karena kan tugas kita di direktorat semata-mata itu adalah bagaimana ada kebijakan-kebijakan dan menggarap semua kebijakan itu dalam bentuk peraturan, Iya, dalam bentuk iya, perundang-undangan untuk kemudian dapat menjaga umat ini, terutama umat ini dapat beribadah dengan baik, iya, dapat hubungan dengan agama, satu agama dengan agama yang lain itu juga baik. baik. Nah, dan itu tugas utama. Ya. Karena itu semua ketentuan, aturan ini kita harus tegakkan. Selain tadi Bapak Ya, sepertinya melihat komunikasi adalah kunci ya betul, di dalam betul. hal ini. Jadi ya, Ya. Dan saya melihat Bapak juga seseorang yang punya concern khusus, perhatian khusus pada pemuda Bapak. Saya ingin tahu, pemirsa juga saya rasa ingin tahu pesan Bapak Direktur untuk generasi muda Kristen, karena Bapak juga di masa muda adalah ya, aktif betul. sekali di kepemudaan Kristen begitu ya. Mungkin dari pengalaman pribadi itu mengkristal menjadi pesan bagi generasi muda Kristen Bapak Ya. di Indonesia. Dalam kerja-kerja saya selaku direktorat, Ya, tantangan kita hari ini bukan tantangan untuk generasi kita. ya, Ini generasi Gen Gen Z. Z dan apa yang kemudian kita hendak, karena itu tempat kita sudah mendiskusikan dan ke depan kita akan memberi tempat seluas-luasnya untuk kemudian peran-peran untuk merawat bangsa, merawat kerukunan, terutama dalam kerukunan hidup beragama ini harus diperankan oleh Pemuda. anak-anak muda. Ya, Nah, jadi dengan cara mereka. ya, Nah, karena itu bicara kerukunan dengan anak-anak muda itu sesuatu yang sangat dinamis dengan cara mereka. iya, Gitu. Jadi anak-anak muda itu sederhana saja. Mereka merawat kerukunan itu bisa dengan cara duduk minum kopi. Ya. iya. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan sesuatu yang Gaya kita. Ya, jadi ini saya lihat sudah mulai dalam kalau kita bawa konteks yang sangat terbatas dalam cara-cara kerja kita di kantor juga. Anak-anak muda cara bekerjanya juga sudah beda dengan Benar Bapak. kita. Iya. Jadi ya kita dulu mungkin sambil kerja mungkin tidak minum kopi. Tapi sekarang anak kerja sambil kerja bisa kerja di warung kopi tapi pekerjaannya selesai. Jadi ini juga sesuatu yang tapi harus disikapi. Jadi bagi kita akan memberi untuk merawat kerukunan dan masa depan gereja itu juga bagi saya ada di anak-anak muda Kristen. Karena itu ke depan kita juga mengharmonisasi semua program kebijakan untuk anak-anak muda. Semua teman-teman lembaga-lembaga keagamaan milik anak-anak muda itu juga kita. Karena itu ke depan program-program juga kita akan intervensi. Karena itu kita akan beri ruang kepada semua dukungan-dukungan operasional kita itu juga kita sudah pastikan di situ untuk kemudian ini anggaran ini berapa persen sih dikasih ke anak-anak muda di jemaat. Jadi jadi dukungan nyata. Karena kan anggaran kita kan terbatas. Iya. Karena itu kalau kita bantu ke sinode 100-200 juta, kita beritahu bahwa paling tidak 5-10 juta itu anak-anak muda punya uang. Iya. Di situ. Jadi mereka tidak boleh. Jadi jangan sampai pimpinan itu hanya menggunakan anggaran itu untuk yang lain saja. Tapi anak-anak muda harus punya program yang kita bantuan yang kita peruntukkan itu ada anak-anak muda di dalamnya. Nah ini karena itu anak-anak muda menjadi perhatian. Anak-anak muda ini kalau kita tidak lihat hari ini, kita tidak jaga mereka benar hari ini karena mereka ini pemilik Indonesia masa depan. Nah, jadi mereka ini kita terus harus ajak mereka untuk berdiskusi. Kira-kira Indonesia masa depan menurut mereka, anak-anak muda itu apa? Nah, itu yang kita
Nah, supaya apa ya? Karena kita juga titip diri di mereka Betul. di masa Nah, depan. masa depan kita juga titip diri. Nah, jadi ya saya pikir mereka apa idealisme mereka itu kita jaga. Ya, Mereka terus idealisme yang mereka miliki untuk Indonesia masa depan, ya, untuk keluarga masa depan itu mereka tetap jaga iya, dengan cara yang mereka iya, miliki. iya. Nah, tentu ya sesuai dengan kaidah-kaidah kehidupan beragama, kaidah yang kita miliki, tetapi ya, mereka pasti punya. Nah itu kita juga akan memberi perhatian ya untuk teman-teman apa Pemuda. anak-anak muda kita Iya, baik. ya. Dan kami Mm-mm. saya di direktorat Mhm. itu anak semua dikelilingi oleh anak-anak Anak muda di ruangan ya. muda semua. Saya Iya. juga ini dia juga ya, tapi ya saya mencoba Membaur. dengan kawan-kawan, dan ruang saya itu bukan ruang direktur, Hmm. itu ruang kerja untuk anak-anak muda. Jadi selalu meja itu meja meja saya di ruangan itu meja diskusi anak-anak muda di Iya, kantor setiap hari. iya, Jadi apa saja mereka ingin diskusi, kita iya. diskusi saja. Ya modal kopi saja nggak apa-apa. Iya. Tetap. Itu Ya, salah satu resource-nya ya, Bapak ya. ya, Baik. Iya Bapak, dan terakhir Bapak, terakhir kita berbicara tentang Papua Bapak. Bagaimana Papua yang memiliki kekhasan dinamika baik sosial, kondisi geografis dan lain-lain. Bagaimana menjangkau Papua ini termasuk daerah-daerah 3T gitu, dalam pelayanan agama Bapak? Mungkin ini terakhir yang kita bahas. Selaku direktur, ya, kalau saya tidak bisa bicara di luar tugas selaku Benar direktur. Bapak. Benar. Selaku direktur, saya pikir kehadiran saya di Jakarta atau di kementerian itu mewakili. Ya, Karena itu keberpihakan itu sesuatu yang otomatis. Dan, tentu Karena memahami ya. ya, jadi tentu pasti akan mengambil teman-teman lain mungkin di daerah lain akan berpendapat lain. Tetapi Papua harus dijaga dengan cara kita. Apalagi selaku anak Papua yang diberi amanah oleh Bapak Menteri, saya berkewajiban menjaga Papua dalam tugas dan tanggung jawab saya. Karena itu semaksimal mungkin saya juga akan mengelola berbagai program kebijakan di lingkungan Kementerian Agama, dalam hal ini direktorat, untuk bagaimana Papua dapat merasakan apa yang kita kerjakan di Kementerian Agama di direktorat. Kenapa begitu? Karena potensi kekristenan, budaya kekristenan itu dan ada di salah satunya besar ada di Papua. Karena itu kalau kekristenan, kalau kita coba analogikan, kalau kekristenan di Papua itu dirawat dengan baik, maka sebenarnya kekristenan di Indonesia itu akan terjaga. Itu poinnya. Karena itu tidak salah kalau kemudian kebijakan-kebijakan Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat Jenderal, itu diarahkan ke Papua. Ya. Itu salah satu yang sedang kita. Karena itu ke depan program direktif presiden, program-program prioritas presiden, kita mau tidak mau kita harus arahkan ke Papua. Karena itu terjemahan program Bapak Presiden itu dengan Bapak Menteri Agama itu kita akan terjemahkan di tingkat direktorat melalui Ibu Dirjen, arahan Ibu Dirjen. Saya harus menerjemahkan itu dan kita pastikan ke Papua. Kalau itu kita bicara tentang kemiskinan ekstrim yang ada di Papua, maka Kementerian Agama harus memberi sumbangan seperti apa kita menyelesaikan kemiskinan ekstrim di jemaat kita masing-masing. Nah, karena itu program kebijakan seperti ini, tugas-tugas mandatori seperti ini kita harus lakukan. Bagi saya jangan kita bicara yang terlampau besar, tetapi apa yang kita kerjakan selaku insan ASN di lingkungan Kemenak, termasuk saya,
itu kita harus hadir dengan apa yang kita miliki. Masyarakat juga tidak tuntut terlampau banyak. Berlebihan. Karena itu kita hadir dengan apa yang kita Miliki. miliki, kita punya gitu ya. Kalau di Kristen itu biasanya ada satu manajemen yang biasanya teman-teman pakai. Keberkatan itu datang dari keberkatan itu datang dari 5 roti dan 2 Anggur. ekor ikan. Oh, ikan. Mujizat itu akan terjadi, Tuhan akan buat. Karena itu kita memberi sesuatu itu memberi pelayanan itu dalam yang diajarkan dalam kekristenan itu yang kita sebut dengan 5 roti 2 ekor ikan itu, mujizat yang itu memberi pesan sebenarnya bahwa kita mulai dari apa yang ada pada kita. Jadi jangan kita menolong orang dengan sesuatu yang tidak ada pada kita. Jadi kita mulai saja menolong orang dari apa yang kita miliki. Kalau memang yang ada pada kita itu cuma 5 roti dengan 2 ikan, kita bantu. Gitu. Jadi bagi saya itu jangan kita mengatakan tidak kalau kebaikan itu ada pada kita. Itu bagi saya prinsip-prinsip dasar untuk kemudian kita bagaimana Papua ini maju ke depan. Jadi kalau memang hari itu orang datang meminta bantu kepada kita dan hari itu kita ada punya sesuatu, jangan kita bilang besok. Begitu. Jadi kalau hari itu orang kebetulan datang minta uang taksi, contoh datang minta uang taksi, padahal kita ada punya kelebihan, jangan kita bilang besok, jangan kita bilang nanti ke rumah. Padahal itu ada pada kita. Nah, jadi kalau kemudian ada kewenangan itu ada pada kita, ada tugas tanggung jawab kewenangan itu ada pada kita, dan orang datang meminta bantu karena kewenangan itu ada pada kita, kita tidak bisa bilang tidak, kita tidak bisa bilang menolak, kita tidak bisa tolak karena kewenangan itu ada pada kita. Nah, inilah yang kemudian kalau kita lakukan ini secara tulus, ya saya pikir orang semua akan karena itu bagi saya pendekatan yang harus dilakukan selaku pejabat publik di Papua, dan bagi saya anak Papua ini kita harus kerjakan. Jadi saya juga akan kerjakan ini dengan apa yang ada pada saya, berbagai program kita akan diskusikan sedang dalam tahapan harmonisasi berbagai kebijakan dan program ya, kita termasuk di pendidikan. Jadi saya tidak akan juga berurusan agama, tapi karena ada di Papua, ada di Jakarta selaku anak Papua, saya juga bertanggung jawab untuk juga membantu mendiskusikan teman-teman untuk program-program apa saja, termasuk pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama juga. Jadi saya sekali lagi saya menjadi jembatan untuk teman-teman. Jadi bukan saja untuk Kristen. Kalau teman-teman di agama lain nelpon, saya minta bantu ketemu dirjen, saya dengan sangat sukacita. Karena bagi saya bukan soal agama, tetapi umat yang ada di Papua itu harus mendapat layanan terbaik. Nah, karena itu kebetulan saya ada di sana, tidak butuh ongkos besar. Untuk berjumpa dengan orang, saya yang penting dapat tugas saja dari teman-teman dari Papua. Hadir, bantu ini dengan sukacita. Saya siap membantu karena saya percaya bahwa semua usaha kita itu berpulang ke Papua. Nah, jadi ya saya tidak akan menjanjikan banyak hal, tetapi sesuai dengan tugas kewenangan saya akan lakukan maksimal sesuai amanah yang diberikan oleh Bapak Menteri untuk melaksanakan yang terbaik untuk Papua, termasuk mungkin karena itu saya tanggung jawab terbatas di Papua itu penyelenggaraan Pesparawi.
di Papua Papua Barat Barat. 2026 bulan Juni. Iya. Nah, jadi karena itu juga saya pada kesempatan di program Matoa. Matoa ini saya juga himbau kepada Mhm. ah, seluruh warga gereja, teman-teman sinode gereja di Papua untuk juga mendoakan Mhm. kegiatan Pesparawi. Pesparawi, kegiatan nasional. Mhm. Kegiatan nasional karena bukan soal kegiatan nasional itu bukan soal di Papua Barat, Oke. tetapi ini soal wajah Umat Kristiani umat Kristiani di tanah se-Indonesia. Papua. Ya. Karena itu saya berharap dukungan semua sinode, pimpinan-pimpinan sinode gereja mendoakan supaya, tetapi tidak saja mendoakan bagaimana merawat kerukunan supaya di berbagai belahan supaya Mhm. betul-betul pesta paduan suara yang nanti diikuti oleh kurang lebih ya hampir bisa 15.000 Peserta orang peserta orang dan pendukung. ya, karena peserta resmi itu hampir 8.000, Hmm. belum ditambah dengan Ofisial pendukung. kita perkirakan bisa mendekati 15.000 Ya. dari seluruh Indonesia sudah berdatangan cari ini cari ini. Karena itu Mhm. ya, saya juga mengajak seluruh partisipasi warga gereja di Hmm. Papua untuk menjaga kerukunan, harmoni supaya pesta ini dapat Jalan lancar, damai. berjalan damai. Saya juga mengajak teman-teman gereja-gereja di seluruh Indonesia juga Ya. berdoa, Hmm. memberi dukungan maksimal Hmm. untuk kemudian dengan sukacita kita bisa menjalankan pesta iman ini dengan baik. Karena ke depan Pesparawi itu bukan investasi kecil, Hmm. itu investasi. Kalau ini ke depan itu di event-event budaya keagamaan termasuk Pesparawi, itu kalau dikelola secara profesional itu investasi ekonomi yang luar Ya. biasa besar. Nah, karena itu ke depan itu juga jadi manajemen pengelolaan budaya-budaya keagamaan seperti ini itu kita tidak bisa lagi kelola dengan cara-cara yang Hmm. biasa-biasa. Efek Iya, berkelanjutan sosial iya, ekonominya dia besar harus kan. karena itu bagian dari ya, apa punya punya wisata keagamaannya itu Hmm. juga jadi Ya. mendatangkan income yang luar biasa kalau itu lembaga-lembaga ini digarap secara internal. Jadi ini mungkin Dan menjaga keberlanjutannya. betul itu eventnya harus terjaga dari. Ya. Kalau itu menjadi agenda yang dikelola dengan profesional oleh pemerintah daerah dan kita semua itu event yang kemudian dari distrik, dari kabupaten dan ini kalau berkelanjutan itu mendatangkan Dampak dampak positif positif ekonomi. yang luar biasa. Jadi tidak benar juga kalau kemudian dianggap bahwa event-event keagamaan itu hanya mengamburkan Kos, biaya. biaya. Kalau itu dikelola dengan baik, dia mendatangkan Menjadi sumber profit center juga. yang besar. Ya, ke depan ini yang Iya. kita ingin meyakinkan Iya. sebenarnya bahwa kegiatan-kegiatan event keagamaan itu bukan kegiatan mengamburkan anggaran. Itu kegiatan yang mendatangkan investasi. Ya. Nah, ini yang harus digarap ke depan. Baik, Tuh. Pak Direktur. Terima kasih Ya. sudah berbagi banyak hal, Ya. Pak Direktur, untuk pemirsa kita, untuk umat Kristiani di Indonesia dan juga khususnya di Papua. Sudah berbagi pengalaman dan pemaknaan kunci atau nilai diri bagaimana menjadi seorang pemimpin mencapai posisi saat ini, dan Bapak juga sudah bercerita komitmen Bapak dan seluruh jajaran direktorat juga Dirjen tentunya di dalam melaksanakan amanah dan tanggung jawab dari Bapak Menteri Agama untuk menjangkau umat Kristiani di seluruh Indonesia dan tentunya juga di Papua. Terima kasih banyak Bapak. Siap. Dan semoga sehat selalu. Siap. Ya, semangat selalu, muda selalu Pak. Siap. Oh iya, ini juga sekalian sampaikan selamat merayakan Hari Pekabaran Injil ya. Pekabaran Injil nanti tanggal 5
Februari. Hmm. Ya, jadi saya selaku direktur Ya, juga menyampaikan selamat ya ya. kepada umat Kristiani untuk selamat beribadah, selamat merayakan Hari Pekabaran Injil 5 Februari tahun 2026. 26. Nah, doa saya semoga perayaan itu tidak hanya sekedar seremoni, Ya. tetapi betul-betul menjadi spirit untuk menjaga perdamaian, Mhm. spirit untuk menjaga nilai-nilai untuk kita membangun Papua yang lebih baik lah. Baik. Ya. Terima kasih untuk Iya. closing statement dan ucapannya Pak Direktur, dan terima kasih juga pemirsa Matoa. Dan akhirnya saya Dewi Anggreni dan Bapak Direktur Urusan Agama Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Luxian James Mayor pamit dari hadapan Anda dan mengucapkan salam kerukunan.